Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dan diskusi kami yang berjudul tentang reaksi inti yang memuat reaksi fusi juga reaksi isi. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Octavia Rahman sebagai moderator dan rekan saya Malika Tolia, saya Yunisa sebagai pemateri pertama. Saya Nazara Nasution sebagai pemateri kedua. Saya Nadia Salamega sebagai pemateri ketiga. Baik, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai apa itu reaksi inti yang akan dijelaskan oleh Malika. Baik, reaksi inti adalah suatu peristiwa perubahan suatu inti atom yang berubah menjadi inti atom lain sehingga yang disertai dengan munculnya energi yang sangat besar. Nah, agar terjadi reaksi inti atom, diperlukan partikel lain untuk menggabungkannya ke kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan ini terganggu. Akibatnya, inti akan terpecah belah menjadi dua. Lalu, reaksi ini sangat berbeda dengan reaksi kimia karena pada dasarnya reaksi inti terjadi karena tumbukan inti sasaran dengan suatu proyektil sehingga secara sistematik dapat digambarkan dengan proyeksi ditambah inti sasaran menjadi produk, lalu plus partikel yang diamati, lalu plus lagi energi. Contoh reaksi inti antara lain adalah 7N14 ditambah 2HC4 menjadi 8O17 plus 1H1, yaitu inti atom nitrogen ditembak dengan partikel 2He4 menjadi inti atom oksigen dengan disertai tumbukan proton 1H1, inti atom oksigen yang terbentuk bersifat radioaktif. Selanjutnya ada reaksi fisi. Nah, reaksi fisi ini adalah proses di mana inti atom berat seperti uranium 235 atau plutonium 239 mengalami pembelahan menjadi inti yang lebih ringan. Ketika terkena neutron, proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah fisi nuklir. Fisi nuklir ini melibatkan keseimbangan antara daya tarik nuklir dan tolakan listrik antara proton di dalam nukleus. Proses fisi yang dihasilkan dapat menghasilkan banyak kombinasi yang berbeda dari inti atom yang lebih kecil. Lalu selanjutnya adalah nuklida. Nah, nuklida ini dibelah biasanya dengan menggunakan peluru neutron. Neutron dipilih karena tidak bermuatan listrik dan mampu menerobos masuk ke dalam inti tanpa hambatan. Elektrostatik oleh elektron di luar inti. Oleh karena itu, bentuk fisi dicirikan adanya neutron di sisi kiri bersamaan reaksi. Nah, lalu selanjutnya adalah tahapan reaksi fisi. Yang pertama adalah penyerapan neutron. Nah, inti atom berat menyerap neutron yang menyebabkan ketidakstabilan pada inti. Lalu yang kedua adalah pembelahan inti. Nah, setelah menyerap neutron, inti mengalami deformasi dan akhirnya menjadi pecah menjadi dua atau lebih bagian. Lalu yang selanjutnya adalah pelepasan neutron. Nah, reaksi fisi ini juga memancarkan sejumlah neutron bebas yang dapat memicu reaksi fisi yang lain pada inti atom lain. Nah, contoh reaksi fisi yang pertama adalah ledakan senjata nuklir, lalu yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, lalu selanjutnya adalah contoh reaksi fisi.
Selanjutnya masuk ke reaksi fusi. Jika tadi di reaksi fisi adalah pembelahan, sedangkan reaksi fusi itu adalah penggabungan, di mana dua inti atom ringan itu bergabung sehingga membentuk inti atom yang baru. Nah, selanjutnya energi yang dilepaskan itu adalah sebagai inti ringan. Reaksi fisi mengubah jumlah materi menjadi energi sekitar 0,1%. Sedangkan dalam reaksi fusi, jumlah materi yang diubah menjadi energi bisa mencapai 0,7%. Hal tersebut berlaku pada proses yang berlangsung pada bom reaktor. Sebagian besar reaksi menghasilkan sepasang partikel. Misalnya, pasangan inti deuterium dapat menghasilkan inti helium -3 dan neutron bukan menghasilkan inti helium -4 tunggal. Jika sebagai hasil reaksi, maka hal itu tidak sesuai dengan kekekalan momentum energi. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan reaksi fusi. Yang pertama itu adalah peningkatan energi. Untuk inti yang ringan seperti isotop hidrogen diperlukan energi yang cukup tinggi untuk mengatasi gaya tolak antara proton. Nah, yang kedua itu adalah penggabungan inti. Ketika inti yang cukup energi saling bertabrakan, mereka dapat mengatasi gaya tolak menolak menjadi inti atom yang lebih berat. Selanjutnya adalah pelepasan energi. Energi yang dihasilkan dari reaksi fusi jauh lebih besar dibandingkan reaksi fisi, dan ini membuat fusi menjadi salah satu kandidat utama untuk sumber energi bersih di masa depan. Contoh dari reaksi fusi itu sendiri, yang pertama itu adalah reaksi fusi matahari, yang kedua ada reaksi fusi listrik, yang ketiga ada bom hidrogen. Contoh dari reaksi fusi. Lalu yang selanjutnya ada energi ikat. Energi ikat adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan inti atom menjadi komponen dasarnya. Jadi proton dan neutron. Energi ini sangat penting dalam memahami stabilitas inti. Semakin tinggi energi, akan semakin stabil inti tersebut. Energi ikat menentukan apakah suatu inti perubahan fusi atau fisi. Dalam reaksi fisi, energi ikat per nukleon pada inti berat lebih rendah dibandingkan dengan inti ringan. Ketika inti berat mengalami fisi, inti baru yang terbentuk memiliki energi ikat per nukleon yang lebih tinggi, sehingga pelepasan energi terjadi sebaliknya. Dalam reaksi fusi, energi ikat per nukleon pada inti yang lebih ringan meningkat saat mereka bergabung, yang menghasilkan energi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari reaksi fusi dan juga reaksi fisi yang telah dijelaskan oleh Nadia, Sawa, dan juga Erin. Nah, perbedaan yang pertama itu ada fusi. Fusi itu terjadi ketika dua atom itu saling berbenturan lalu membentuk atom yang lebih berat. Seperti ketika dua atom hidrogen melebur membentuk satu atom helium yang tadi sudah dijelaskan oleh Sawa. Lalu, reaksi fusi sedang dipelajari oleh ilmuwan tetapi sulit untuk dipertahankan untuk
jangka waktu lama. Jadi reaksi fusi ini lagi diteliti nih, gara-gara reaksi fusi ini bisa digunakan tapi dia tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada pun reaksi fisi. Nah, reaksi fisi ini terjadi ketika neutron menghantam atom yang lebih besar, memaksanya terbelah menjadi dua. Produk fisi uranium dan plutonium paling umum digunakan untuk reaksi fisi dalam reaktor tenaga nuklir karena mudah dikendalikan. Seperti yang sudah dijelaskan Erin tadi, uranium berubah menjadi Kf dan Ba. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Nah, oke, reaksi fisi dan fusi adalah dua proses inti dalam fisika nuklir atau inti dengan mekanisme yang berbeda. Nah, fisi terjadi saat inti atom berat terbelah menjadi inti lebih ringan setelah menyerap neutron. Nah, menghasilkan energi besar dan digunakan dalam pembangkit listrik serta senjata nuklir. Lalu, sementara itu, fusi menggabungkan inti atom ringan menjadi inti yang lebih berat, menghasilkan energi lebih besar dan menjadi sumber tenaga paling tenaga bintang. Nah, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, mohon tunjuk tangan. Aku. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Izin bertanya. Jadi tadi udah dijelaskan. Jadi saya tuh nanya, apa tantangan utama dalam pengembangan reaktor fusi untuk energi bersih? Udah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eliza. Saya dari kelompok 5. Di sini saya hanya ingin menanyakan apa sih resiko atau dampak negatif dari reaksi fisi nuklir yang sudah kalian jelaskan tadi, dampak negatifnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kargoho. Nah, tadi kan kalian jelasin nih ada fisi nuklir sama fusi nuklir. Nah, saya mau tanya, apa sih perbedaan dari fisi nuklir dan fusi nuklir itu? Terima kasih atas semua pertanyaannya. Di sini kami izin menjawab pertanyaan dari kalian. Yang pertama akan dijawab oleh Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Heni Paramita tentang apa sih tantangan utama dalam pengembangan reaksi fusi tersebut dalam energi bersih. Nah, menurut saya tantangan terbesar untuk pengembangan energi fusi tersebut itu tuh dalam mempertahankan dan juga pengembangan suhu tinggi. Kan reaksi fusi itu memerlukan suhu yang tinggi kan, sekitar 150 juta derajat Celcius. Jadi kita tuh kesulitan juga untuk menemukan bahan yang dapat menahan agar kondisi iklim ini tidak rusak akibat dari suhu yang tinggi tersebut. Makasih. Cukup ya. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Nadia Elia mengenai dampak negatif dari reaksi fisi nuklir. Nah, dari reaksi fisi nuklir ini dapat memaparkan radiasi yang bermasalah bagi kesehatan, seperti menyebabkan kanker, kerusakan sel jaringan kulit, kerontokan rambut, ataupun kebotakan permanen. Nah, dan juga itu dapat menyebabkan mutasi genetik, yaitu misalnya bayi lahir tapi kepalanya kecil atau kepalanya gede, ataupun bagian tubuhnya itu enggak sempurna, dan juga dapat menyebabkan atau mencemari tanah, air maupun udara yang sehingga dapat merusak ekosistem. Dan bagi orang yang menyalahgunakan reaksi fisi nuklir ini dapat disalahgunakan sebagai pemusnah massal. Apakah cukup? Oke, terima kasih ya. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nika. Apa itu perbedaan fisi nuklir dan fusi nuklir? Nah, sebenarnya perbedaan fisi nuklir dan fusi nuklir itu tidak jauh berbeda dengan perbedaan reaksi fisi dan juga reaksi fusi. Nah, sama reaksi fusi nuklir itu dia akan menggabungkan dua atom dengan nomor massa atom yang lebih rendah menjadi satu, sehingga menghasilkan atom yang lebih berat. Nah, seperti ketika dua atom hidrogen menjadi satu membentuk atom helium. Nah, kalau fisi itu dia terjadi ketika neutron menghantam atom yang lebih besar, memaksanya terbelah menjadi dua. Nah, kalau fisi ini juga dia lebih menggunakan nomor massa atom yang lebih tinggi, makanya dia terbelah menjadi dua. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Dinka? Bisa. Oke. Nah,
Nah, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.